semua, nama saya Andres Kalasesta dengan NRP 50262519194 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu IT. Oke, lanjut aja. Di sini masih belum ada prompt. Ini juga bisa lanjut. Nah, di sini langsung kita pencet enter dulu. Kita akan type ls. Nah, di sini itu menampilkan listing informasi tentang file. Jadi ada file apa aja di sini. Lalu kita akan coba ls tapi besar. Ini ditunjukkan kalau apa ya, caps lock itu emang salah, jadi beda. Jadi ini di sini masih sama ls. Oke, kita lanjut aja. ls dokumen. Nah, di sini kita sekarang masuk ke dokumen. Dan dalam dokumen itu ada ini, school, work, dan lain-lain ini. Aptitude mode. Nah, dokumen itu bakalan accept mode as an argument. Maksudnya itu sebagai argumen. Jadi aptitude comment ini sebagai management tool available on distribution. Jadi sebuah komen ini itu sebuah package manajemen yang tersedia di Linux. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini sekarang kita akan ls min l. Nah, tadi kan kita udah ls, kita itu kelihatan filenya apa. Kalau ls min l ini kita ketambahan ini, dia ada sysadmin ini kapan dibuatnya dan siapa yang buatnya, jadi muncul di sini. Terus itu lanjut, di sini ada ls min r. Itu sama kayak ls, cuma berkembali kan. Jadi kalau misalnya ini desktop dokumen ini desktopnya bakalan ada di kanan gitu. Oke, lanjut. Di sini ada ini ls min l min r. Sekarang sama kayak tadi, cuma yang ls min l maksudnya kan ketambahan ini kapan dibuatnya dan siapa yang membuatnya, tapi kita pakai min lagi soalnya biar ininya kebalik, jadi ini ada kan. Jadi aptitude move itu sebuah apa ya, Easter egg. Kita cari Easter egg di dalam suatu ini folder atau file. Kita juga bisa gini, aptitude min vmo. There really are no Easter egg in the min vmo min vmo. Oh sorry, ini harusnya ada aptitude min vmo. Nah, ini keren nih. Didn't I already tell you that there are no Easter eggs in this program? Itu yang terakhir aptitude min vmo.
vv move stop it. Oke, kita lanjut ke bagian ini, pwd. Nah, pwd ini komen untuk melihat lokasimu ada di mana sekarang di filenya. Oke, ini masih di next section, changing directories. Kita akan cd documents. Nah, sekarang kita itu apa ya? Kita itu masuk ke dokumen. Jadi kita menggunakan cd untuk merubah directory. Directory itu seperti kita mau kemana gitu loh, pakai cd. Nah, kalau kita lihat ulang itu, dokumen itu udah tersedia, maksudnya di home itu ada mana tadi? Nah, di home itu ada file dokumen. Jadi kita bisa masuk ke dokumen ini pakai cd. Nah, habis itu lanjut cd set. Nah, untuk bergerak ke akar directory ini kita menggunakan cd slash. Seperti ini. Lalu lanjut, di sini ada cd slash home slash sysadmin. Kita enter. Oke, sekarang kita itu kembali ke home directory. Nah, output mean the command succeeded. Nah, berarti kalau nggak ada output kita sukses untuk kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke pwd lagi. Pwd tadi kan sudah ya, yaitu kita lihat lokasi kita. Kita masuk lagi ke dokumen, change directory documents. Nah, di sini bisa dilihat ini di dokumen. Sekarang di dokumen itu ada ini dari sysadmin, ini home dan lain-lain. Paham? Oke, lanjut. cd school art. Nah, sekarang kita masuk ke school art yang ada di dalam file dokumen. Jadi ini dokumen, habis itu school, habis itu art. Jadi kita masuk ke bagian art di dalam school di dalam dokumen. Oke. Habis itu kita coba cek lokasi. Nah, di sini home sysadmin, dokumen, school art. Oke. Aman. Kalau kita bisa bagi dua ya, jadi school habis itu jadi art. Bisa dulu. Nah, di sini jadi titik. Nah, ini tuh gunanya apa? Ini tuh kita kembali ke sebelumnya. Maksudnya jika kita lihat di sini, kita kan tadi ada di art. Nah, kalau pakai cd titik itu kita akan art habis itu ke school. Jadi akan kembali ke satu ke sebelumnya. Jadi ke atas lagi. Jadi sekarang kita berada di school. Tapi kita juga bisa cara. Nah, sekarang kita return ke home directory. Kalau pakai cd min, jadi kayak gini. Selanjut di sini, coba kita ls aja. Nah, sini kita akan nampilin kayak tadi, masih desktop, dokumen. Jadi ada apa aja konten directory yang bisa kita masukin. Habis itu
untuk kita apa ya, belajar lebih detail tentang sebuah file, kita itu bisa pakai ls min l itu slash var slash log slash. Ini tuh jadi ini tuh apa ya, kita akan, kalau kita ketik ls min l slash var slash log slash, ini kita akan lihat tipe apa filenya, habis itu permissionnya gimana, ownershipnya, sama waktu dibuatnya juga kapan. Var lognya ini kita cuma pakai buat example aja, buat apa, contoh, soalnya outputnya ada banyak di sini. Oke, lanjut. Oh, jadi permission itu mengindikasi bahwa gimana user itu dengan rincinya itu bisa mengakses sebuah file. Jadi kita itu bisa ngapain filenya ini, cuma bisa dilihat kayak, atau diedit bisa, atau gimana gitu. Habis itu di sini ada angka hard link count. Di sana indicate how many hard link. Jadi ada berapa hard link yang menuju di file itu. Oke, syslog file, berarti user syslog itu memiliki file itu. UTMP group owner indicate which group own this file. Jadi ada grup mana yang own this file, gitu aja, yang punya file itu. 1.573 atau di sini itu file size, jadi seberapa besar file tersebut. Bisa timestamp, ini kapan terakhir dimodified atau kapan terakhir dibuat. Habis itu file name ini. Oke, lanjut di sorting. ls min l t. Oh alah, aku typo guys, sorry. Kita lanjut. Ini itu kapan terakhir kali dimodified atau dibuat. Oke, lanjut. The main as option will sort the file by file size. Jadi kan tadi berdasarkan waktu, sekarang berdasarkan file size-nya, jadi ukuran filenya. Kita coba tulis ls min l min s slash var slash log. The min option. Kalau ls min l s besar r slash var slash the min error option will reverse the order of any type of sort. Jadi kalau ada min error option itu kita di reverse, nanti bakalan dibalik. Oh ini loh file size nya itu dari 0 ke ini. Kalau tadi itu kan yang besar dulu, habis itu 0. Oke, sorry, ternyata tadi ada kesalahan di ls min l min s besar slash var slash log. Nah, di sini tuh optionnya akan nge-sort file berdasarkan size dari ukuran filenya, jadi ukuran filenya itu dari besar ke kecil. Nah, sekarang kita akan memakai min r, yaitu dimana ls min l sr slash var slash log. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau tadi dari besar ke 0, sekarang dari 0 yang ke besar. Jadi kalau min r itu pasti kebalikannya. Lanjut, kalau misalnya kita cuma pakai ls min r aja, gimana? ls min r slash var slash log. Nah,
use list the file in reverse. Oke, jadi kita akan membuka file, list the file, maksudnya list filenya ada apa aja, tapi dengan kebalikan, jadi masih di reverse. Oke, lanjut. Oke, su min. Oke, jadi setelah kita masukin command su ini, kita membutuhkan password. Ini di sini ada passwordnya netlab 123. Oke, kita udah masuk ya sekarang. Di sini nggak kelihatan ya waktu itu ya. Coba kita exit dulu. Nah, kita bakalan balik lagi. Now the program has changed to reflect that you are now logged in as the root user. Nah, kita kalau mau logout dan kembali ke sysadmin account itu pakai exit tadi. Oke, lanjut. To avoid executing any sensitive commands, we've configure the steam locomotive command di ASL command. Oke, kita SL coba. Yang kemarin as admin. Oh, kita kan jadi sysadmin nih. Jadi masih belum root local host. Jadi kita permissionnya bakalan denied. Karena kita masuk su min seperti tadi, passwordnya tadi lab 123. Oke, kita udah berhasil masuk. Sekarang sl. Nah, di sini ada kayak gambar kereta. Wow, keren. Use the exit command again to return to the sysadmin account. Kita exit lagi berarti. Oke. Di sudo command. Nah, sudo sl. Kita sekarang sudo sl, sudo password for sysadmin. Kita harus ingat passwordnya itu netlab 123. Sorry, ini lupa coy. Netlab 123. Nah, aku masih login sebagai sysadmin. Jadi sudo command itu only provide administrative access for the execution of the specific command. Oh, berarti cuma apa ya? Cuma akses ke sesuatu command yang ada di dalam situ. Bukan masuk kayak tadi ke root itu. Oke, lanjut. Sysadmin localhost. Oke. Sekarang cd /documents. Kita change directory change command untuk ke dokumen. Dari itu kita ls min l hello.sh. Oke. Changing file permission. Jadi oke. Ini kita kan udah di dokumen, jadi kita ls min l hello.sh. The file ls used in the example on the previous page is a script. Script is found again. Okay. Attempting to execute the script using the following syntax fail. Oke, coba kita pakai ini /hello.sh. Nah, kalau gini itu permissionnya bakalan fail, jadi execute. Jadi kita nggak bakal bisa nge-execute seperti ls min l hello.sh. Lalu kita akan coba chmod u plus x hello.
sh. Oke. Nah, no output indicate the comment succeeded. Jadi nggak ada output itu mengindikasi bahwa kita komen itu benar. Bisa convert dengan checking dengan permission menggunakan ls-min-l. Oke. Nah, jadi kan gini, ininya warna hijau. Benar lah. Find to execute the script again. Hello world. Oke. Kita sekarang bakalan ini lagi. /hello.sh. Yang tadi permission denied. Nah, sekarang udah muncul segini, hello world. Wow. Oke. Lanjut. Changing file ownership. Oke, kita masih di dalam dokumen ya. Currently all the files in the document directory are owned by this is admin. Oke, jadi sekarang kita akan coba ls-min. Sekarang menambahkan semua file yang ada di dalam folder dokumen ini. Oke, jadi ini ada filenya, ada school, work, dan lain sebagainya. Ini owned by sysadmin. Oke. To switch the owner, kita bisa nge-switch owner hello sh yang ini. Script to the root user, use root as the first argument and hello sh as the second argument. ls-min-l hello.sh. Nah, sekarang tadi udah terubah. Sekarang ini ls-min-l hello.sh, kita lihat file hello.sh itu ini udah berubah jadi root. Tadi yang kan sysadmin sekarang root sysadmin, soalnya pakai dirubah sudo chown root hello.sh. Jadi ownernya itu dirubah. Caranya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjut /hello.sh. Ini fail. Kenapa? Only the user owner has the execute permission. Jadi cuma user yang bisa mengexecute permission itu. Sekarang coba kita sudo /hello.sh. Nah, sekarang boom, bisa. Oke, lanjut viewing files. Kita akan viewing files. Jadi kita akan melihat file-file. Kita coba masuk ke file animals.txt. Kita lihat, wah, ini isinya ada 1 retriever, 2 badger, dan get comment itu display all 5 lines of the file above. Command can result in variable output that can be paused to scroll though. Instead of doing this, set the pager command as a functionality that can pause and scroll through the output of the file. Okay. Jadi ini ya.
kita lihat animals, cat. Jadi content of the filenya itu ada apa aja. Oke, kita lanjut cat alpha.txt. Boom. Nah, sekarang kita itu lihat, kita sekarang meng-view alpha.txt file. Di sini ada banyak ya. Untuk kita mengfilter outputnya dan melihat apa ya, linesnya itu dari atasnya aja, kita bisa pakai head. Jadi head alpha.txt. Nah, jadi nggak semuanya masuk, cuma sampai J aja. Dan juga bisa bottom, yaitu bagian akhirnya aja. Bottom, sorry, kita pakai tail alpha.txt. Boom. Nah, sekarang bagian bawahnya aja. Oke. Ini head n5 alpha.txt. Oh, sorry. Head 5 alpha.txt. Nah, kita change the output head comment untuk melihat awal. Jadi tadi kan headnya itu bisa kita lihat untuk awal. Nah, sekarang itu kita buat 5 aja biar muncul di sini. Jadi kita juga bisa lihat untuk bagian bawahnya juga, tail mid end 5 alpha.txt. Nah, sekarang cuma 5 aja kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Copying files. Sekarang kita akan coba mengcopy files. Kita pakai cp/tc/base titik. Nih. cp itu command untuk mengcopy files. Jadi ini tuh similar dengan command mv. It requires at least 2 arguments. Kita butuh source sama butuh destination. Contohnya ini kita copy etc+wd file to the current directory. Jadi seperti ini komennya. Lalu the result of executing the previous comment will create a copy of the contents of the ini file in the documents directory. Since that is our current directory, this can be confirmed using the ls command. Oke, kita langsung coba lihat di ls apakah masuk. Nah, di sini kita bisa lihat masuk ya. Oke, kita lanjut. Kita masih di dalam dokumen. Sekarang kita akan return ke home directory. Lalu statement dd if sama dengan /dev/0 of is equal to tmp/swapx bs sama dengan 1 m count
sama dengan 50. Didn't recognize. Oke, bentar. Cut. Jadi the DD command uses special argument to specify how it will work. The following illustrate some of the more commonly used arguments. Oke, aku typo guys. Aduh. Jadi di sini saya typo guys. Sebentar ya. /tmp/swapex bs sama dengan 1m count dengan 50. Oke, kita coba. Nice, bisa. The command uses special argument to specify how it will work. Jadi ini ada ilustrasinya. Jadi the example read from the zero file, a special file containing a limit number of zeros. Outputnya, jadi ini tuh input file to be read from ini, habis itu output file to be written seperti ini. Block size. Jadi block size yang digunakan bisa pakai K, M, G sama T. K for kilobytes, M for megabytes, G for gigabytes, and T for terabytes. Count 50. Nah, count the number of blocks to be read from the input file. Jadi common read, contoh di sini kita pakai 50, berarti common membaca 50 blocks gitu ya. Right? Follow along. Oke. Sekarang kita balik lagi ke file dokumen. To move the people.csv file into the work directory, use the file name as the source and the directory name as the destination. Oke, kita sekarang move suatu file. Jadi kita sekarang bakalan move people.csv. Nah, into work directory. Jadi kita pindah ke work. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek work. Nah, ada kan people.csv. Jadi ini terkonfirm ya, kita kalau pindahin ke people.csv ini ke work. Oke. Lanjut kita. Oke, jadi mau komen ini kita bisa mindahin suatu file ke banyak file. Jadi nggak hanya satu, jadi bisa banyak. Kita contoh move numbers.txt. As long as the final argument provided to the command is the destination. Kita move 3 file into the school directory. Oh, berarti banyak file kita kita kirim ke satu directory. Contoh di sini move numbers.txt, letters.txt, alpha.txt. Habis itu file ini namanya school. Oke, sekarang kita lihat schoolnya gimana. Apakah ada? Nah, ada kan? File.txt, letters.txt, numbers.txt. Nah, berarti ini berhasil kalau kita pindah ke dalam school. Okay. Moving a file within the same directory is an effective way to rename it. For example, in the following example, the analysis.txt file is given a new name of zoo.txt.
Oke. Moving a file within the same directory is an effective way to rename it. Oke, kita akan cek dulu di sini kan ada schoolwork. Bapak, kita akan fokus di animal dulu, animals.txt. Nah, animals itu kita akan apa ya? mv animals.txt zoo.txt. Oke, kita akan move animals.txt zoo.txt. Nah, sekarang akan kita lihat lagi. Nah, di sini udah nggak ada yang namanya animals.txt. Jadi kita ngerubah nama dari yang animals.txt ini jadi zoo.txt. Di sini soalnya nggak ada. Lihat, ada kan? Nah, jadi kita bisa buat rename gitu. Oke, kita lanjut. Kita masih di dalam directory di dokumen. Kita akan coba without any option. The rm command is typically used to remove regular file. Kita akan remove linux.txt. Jadi ini akan linux. Terus itu kita akan lihat apakah ada masihan. Nah, di sini karena udah kita remove, jadi udah nggak ada filenya. Habis itu remove command will ignore directories that it's asked to remove. To delete the directory, use a recursive option, either the -r or -r besar options. Just be careful since these options are recursive, this will delete all files. Jadi kita harus hati-hati lah kalau pakai rm ini, karena bisa apa ya, delete all files kita dan all subdirectories. Oke, kita langsung remove bagian work. Di sini kan ada work, kita coba remove. Nah, cannot remove work, it's a directory. Jadi itu sebuah directory, bukan sebuah kayak .txt. Nah, kita itu harus memakai -r sebagai kalau kita mau delete directory. Oke, berarti rm -r work, boom. Nah, sekarang kita coba cek apakah masih ada. Nah, cannot access work, no such file or directory. Oke, the rm command removes files permanently. Jadi di remove secara permanen. To repeat the example above, oke, kita langsung lanjut 14. Habis itu oke, oke, lanjut di sini kita filtering input, coy. Kita masih di dalam dokumen. If the example below fails, repeat the example from above. Oke. Copy /pass wd titik. Kita ini dulu, cp dulu. Nah, langsung aja kita lanjut. Grab sysadmin pass wd. Nah, langsung ini tuh grab can be used to filter out information about a specific user. Jadi ini tak memfilter informasi tentang specific user. Jadi such as the sysadmin user, seperti sysadmin user menggunakan sysadmin as the parent argument and password as the file argument. Oke,
Command above return the line from the passwd which contains the parent sysadmin. Kita lanjut. Ini regular expression-nya. Kita masih dalam dokumen. Grafis admin passwd masih sama. The symbols of all regular expression use only literal characters, like the example from the previous page. Seperti contoh tadi. Itu di sini anchor karakter. Nah, grab root pass wd. Oke, enter karakter. Jadi one of the ways regular expression can be used to narrow down search result. Can be used untuk meluaskan, narrow, mempersempit ya. Mempersempit resultnya. Pattern root appears many times in the etc passwd. Why? Okay. Oke, masih bisa ya, masih ada. Oke, lanjut. Get alpha first .txt. Kita jadi get itu bisa, get command itu bisa untuk print sebuah konten di dalam sebuah file. Jadi contoh get alpha first.txt, kita alpha first.txt itu seperti ini isinya. The second anchor karakter seperti uang ini bisa untuk ensure a pattern appears at the end of the line. Oke. Jadi misal R kita uang itu apa ya? Let me think. Kayaknya iya. Nah, kita coba dulu. Seperti beda gitu. Nah, ya benar. Jadi ini itu kita bisa melihat pattern atau sebuah pola di akhir, at the end of the line. Jadi, nah sini contohnya bear, forward. Nah, patternnya itu seperti ini. Dalam ini. Jadi kita bisa pattern ya akhirnya. Ini masih the last character in the pattern in order to be effective as an anchor. Okay. The following example will use red.txt. Oke, kita akan coba pakai file red.txt. Nah, di sini ada banyak, ada red, refull, bla 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 bla. One of the most useful expression is buried. Titik karakter. It will match any character except for the new line character. The pattern R.F would find any line that contain the letter R followed by exactly two characters. Blah blah blah. Oke, kita grab R titik R titik F
red.txt. Kenapa? Sebentar. Sepertinya belum ke spasi ya. Nah, sekarang yang warna merah itu semuanya, nggak yang tadi R doang, enggak ya. Jadi ini tuh bisa dilihat soalnya pattern dari R titik titik F, berarti R titik titik F, R sampai F. Nah, jadi akan menemukan sebuah line yang mengkonten itu apa ya? Yang berisi letter R. Jadi kan di sini R titik titik F. Jadi berisi R lalu followed by exactly itu karakter. Jadi bisa karakter apa aja lalu letter F. Jadi sini bisa karakter apa aja, 2 exactly 2 karakter lalu F. Jadi di sini ada 2 arif. Di sini kalau dilihat cuma arif sama ruf aja. Yang awalnya red 4 huruf, akhirnya F. Nah, sekarang kita akan coba grab R titik titik D red.txt. Correct, sorry. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini sama konsepnya seperti yang ini. Ini kan RF, sekarang RD. Sekarang kita lihat ada read sama ada write, ada read. Habis itu this character can be used any number of times. Oke, kita lanjut sama kayak tadi masih kan titik 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 red dot text. Nah, this character can be used any number of times. To find all words that have at least 4 characters, the following pattern can be used. The line does not have to be an exact match. It simply must contain a pattern as seen here when r.titik T itu is search for in the DC Pass Media file. Oke. Kita coba lihat grab r.titik T slash etc slash pass video. Oke, gini. Nah, ada root. Kenapa? Soalnya kan kita R titik titik T, kita cari ini dalam etc pressvd. Jadi ini kita kayak meng-highlight suatu yang gini, grab. Oke, for example, given the profile.txt, kita akan coba ke manggal profile.txt. Nah, hello, my name is Joe, ada isinya kan. To find all the lines in the profile.txt which have a number in them, use the pattern 0123456789 atau 099. Oke. Kita grab, kita ambil 0 sampai 9 profile.txt. Nah, sekarang kita akan meng-highlight semua apa ya, 0 sampai 9 itu berarti angka. Berarti kita akan meng-highlight semua angka yang ada di dalam profile.txt ini. Okay. On the other hand, to find all the lines which contain any non-numeric character, kita bisa pakai Jadi
Ini tuh seperti negasi gitu gak sih? Kalau saya apa ya pikirnya? Jadi ada 0 sampai 96. Kita coba profile.txt. Nah, sekarang kita meng-highlight kecuali 0 sampai 9. Oke, gitu aja. In next example, only lines which contain the titik character are matched. Oh, sekarang kita coba ambil ini aja, meng-highlight titik profile.txt. Nah, sekarang yang berwarna merah itu ya titik-titiknya aja ya. Pattern switch. Kita coba ambil array.txt panggil maksudnya. Oke. Sekarang kita grab. Nah, sekarang agak beda nih. Ada bintangnya gitu. Apa nih maksudnya? Oke. Sekarang ada red, read, rd sama red. Nah, for example, is used to match zero or more occurrence of a character of or pattern preceding it. Match zero or more occurrence. Oh, jadi ada bintang itu, kita itu bisa diisi apa aja, bisa kosong, bisa sebuah kata. Jadi ini tuh satu, habis itu yang awalnya R sama akhirnya D itu kita lihat. Nah, ini itu boleh kosong atau dikasih huruf juga boleh. Nah, di sini kita menemukan ada 4. Jadi read, read, rd sama read. Nah, ini termasuk kenapa? Karena kan ini bisa kosong ya. Jadi ini bisa 1, ini bisa 3, ini bisa 2, dan rfd juga bisa kalau ada di sini. Cuma di sini kan adanya ini aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang grab r o e bintang d red.txt correct, sorry bintang mana? Bintang d red.txt. Nah, sekarang ROE bintang. Oh, tadi kan E bintang. Sekarang OE bintang. Jadi will match zero or more occurrence of the O karakter atau I karakter. Jadi ketambahan O. Jadi di sini F ternyata nggak boleh ya. Di sini cuma boleh. Sini sekarang ada O ketambahan. Jadi ada 4. Oke, habis itu kita bisa lanjut grab z bintang red.txt. Nah, when used with only one character isn't very helpful. Any of the following patterns would match every string. Jadi ini nggak apa ya, nggak very helpful lah kayak gini itu. Seperti tadi ya. Soalnya kan sini masuk semua patternnya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita meng-highlight E. Nah, lihat patternnya itu. This is because bintang can match zero occurrence.
over time in order to make the bintang useful. It is necessary to create a pattern which includes more than just one character preceding bintang. Oke, sekarang kita masih sama bintang .txt. Nah, sekarang for example, the result above can be run adding another kita bisa adding another to make the pattern effectively matching every line which contain at least one jadi at least ada one lah. Kalau gini kan ini nggak ada tapi masuk. Kalau ini jadi at least one ada. Nah, if a file, oke, kita lanjut ini aja ya. The girl in the red dress had red hair and a matching red bow. Nah, habis itu the horse in the red saddle. Aduh, cepet banget. Jadi sekarang kita melihat pattern red dari yang kita ketik. The red saddle was bred for racing. Nah, oke, cara kita balik. Ini kita kontrol deh. Jadi kita lihat ya dari pattern red. So, kita balik ke home directory. Aduh, salah juga. Nah, kita next. Umin, kita masukkan password seperti tadi, tab 123. Nah, sekarang kita udah jadi root localhost. Kita akan setting down. Oke, berarti dimatiin ya. Shutdown now. Message from sysadmin and localhost. The system is going down for maintenance now. Okay. Unlike other commands used to bring the system down, shutdown ini requires a time argument specifying when the shutdown should begin. Formats of this time argument can be the word now. Okay, a time of day in the format HH32mm. Okay. Okay, you may have to kita harus pakai enter sama Ctrl C. Nah, sekarang kita coba date. Di sini ada dateku. Ada date, oke. Kita coba shutdown. Pada menit dan jam
sorry, bentar. Haha titik ya. Oke. Titik 235 coba. Maintenance now. Pokoknya ini bisa kita atur ya, kayak waktu shutdown itu kapan. Nah, oke, ini kayak kita mau shutdownnya kapan biar kita bisa maintenance. Terus di sini kita bisa tambahin kayak kata-kata sebelum shutdown. Goodbye world. Nah, habis itu di sini ada goodbye world gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, kita enter Ctrl C. Oke. Di if config command stands for ini. Kita sekarang coba if config ya. Nah, jadi di sini tuh sebentar. Display network configuration. Jadi melihatkan sebuah konfigurasi network. Jadi informasi network configuration itu bakalan muncul kalau kita pakai if config. Oke. Tenor is 192 ini ada DR. Broadcast. Okay, the if config command can also be used to temporarily modify network settings. Oke, lanjut. Ping. Ping ping C 4, kita lihat inetnya tadi berapa, 192.168.1.2. kita lihat ping. Nah, sini kelihatan ya, ping itu sending package itu untuk limit how many ping session use the min option. Oke, jadi ping command itu used to verify connectivity between two computer. Digunakan untuk verify connectivity. Jadi apa ya, connectivity itu hubungan nggak sih antara dua komputer. Jadi verify connectivity between two computers lah. If the ping command fails, you will receive a message stating ini. Tapi saya berhasil ya. Misalkan 192.168. Nah, ini kita coba yang tidak berhasil. 192.168.1.3. Nah, kita coba lihat ya. Nanti kalau fail itu destination hostnya itu unreachable. Nah, destination host unreachable, itu error.
itu kita bisa exit. Oke. PS PS command can be used to list processes. Bisa digunakan untuk menulis proses. Oke. PS min A. Oke, jadi min A itu akan display every process. Setiap prosesnya akan di display di sini. Jadi tidak hanya 1 3 ini, tapi juga ini. Setiap proses. Sekarang PS min EF. Nah, min F ini digunakan untuk memprovide more detail. Jadi di sini lebih detail lah output yang dikeluarkan. Jadi seperti option dan argumennya juga ada di sini. Oke, di sini kita lanjut ke bagian yang ke-18 yaitu package management. Kita akan tulis ini sudo apt.get update. Kita tulis. Nah, passwordnya tadi netlab ya. Netlab 123. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai ininya selesai. Oke, di sini udah jadi ya. Done, langsung aja kita lanjut ke bawah. Jadi bentar, yang ini tuh apt-get update itu kita gunanya untuk merefresh list yang package yang tersedia menggunakan ini tadi sudo apt-get update. Lalu lanjut kita akan ke bawahnya yaitu apt-cache search. Kita enter, kita tunggu lagi. Nah, akhirnya di sini udah anu ya, udah jadi Cousy configurable talking cow. Jadi komen yang baru saja saya ketik itu apt-cache search cow ini itu berguna untuk mencari package yang yang berasosiasi dengan kata cow. Jadi kita mencari ada yang kayak misalnya kita cari red di Google gitu kan, ada red car atau red apa gitu. Nah, sekarang kita cari cow yang ada di sini. Gitu lah pokoknya, buat search lah. Oke, kita lanjut sudo apt-get install untuk menginstal yang package cow-nya. Habis itu kita enter sudo apt-get install, tinggal kita tunggu aja. Oke, lanjut di sini kita akan ini udah selesai update-nya sama kayak tadi, nge-refresh dulu. Habis itu kita akan upgrade. Apakah sudah benar? Sudah, maka kita enter dan kita akan tunggu lagi. Jadi oke guys, lanjut. Ini udah selesai ya upgrade. Kita coba lihat upgrade-nya itu maksudnya apa nih. Sudo apt-get update. Jadi kita mengupdate cache untuk semua packages yang tersedia. Itu yang tadi yang update. Habis itu kita mengeksekusi apt-get upgrade ini, comment and all packages and dependencies will be updated. Jadi ya bakalan ke update gitu aja lah. Ya begitulah. Oke, kita lanjut ke ini sudo apt-get Cousy. Nah, kita akan tunggu lagi. Jadi saksikan berikut ini. Oke, setelah menunggu sekian lama ya, di sini aku ditanyain do you want to continue. Kita akan pencet di enter. Habis itu kita tunggu lagi. Oke, jadi setelah ini sudah selesai completely, nah
ini tuh kita tadi sudo apt get purge cause, dimana itu ini kan. Nah, kita purge cause completely, jadi udah complete, maksudnya udah sepenuhnya bisa kita purge ya. Oke, kita lanjut update user password. Nah, tekan plus WD, kita akan ganti password ya. Kita tulis dulu password sekarang, netlab 123, enter new unique password. Contoh password kita yang baru apa? Kita masukin password baru. Nah, we must use a longer password. Oke, apa ya? Nah, coba. Oke, updated successfully. Sekarang bisa kita lihat. Nah, kalau mau lihat status informasi tentang password mereka bisa pakai minc. Jadi ini karena kita baru ubah ya, makanya jadi gini. Habis itu oke. Surut password, kita masukin password tadi, passwordnya. Authentication failure. Oh, sorry, kita masih pakai lab 123. Nah, kita kembali ke root account. Di sini kita coba password sys admin. Nah, ini kita bisa ganti password. Kalau mau ganti password pakai password seperti ini. Itu kita masukin password. Oke, password update successfully. Itu kita bisa exit. Exit. Nah, sip. Redirection. Nah, kita akan kembali ke folder dokumen. Oh, sorry. CD documents. Nah, kita udah masuk. Kita sekarang panggil food.txt. Food is good. Nah, mantap. Now use di karakter ini untuk redirect std out with the cat food.txt. Oke. Cat food.txt. Sekarang kita pakai ini untuk new file 1.txt. Jadi ini file baru ya. Nah, udah. As you can see, there is no output displayed since the std out has been redirected to the new file 1.txt. Oke. Jadi di sini nggak ada output karena std out ini has been redirected, jadi di direct ulang ke new file 1.txt ini. Itu kita bisa verify, kita bisa membuktikan kalau emang udah di redirected. Nah, kan tadi kan food.txt, sekarang new file 1.txt. Oke. Habis itu kita pakai echo sekarang. Echo hello. Nah, echo ini apa? Ini tuh digunakan untuk nge-print output di terminal.
get new file 1.txt yang tadi echo I like food titik set, kita akan ini ke new file 1.txt. Nah, nanti kita bisa lihat di new file 1.txt. Jadi echo ini itu menggantikan food is good ini. Jadi I like food. Jadi I like food. Kenapa? Karena ini satu. Jadi satu itu menggantikan yang baris satu ini. Coba ininya nanti dua, nanti ini bakalan ada di bawah I like foodnya. Dan ini jadi tidak digantikan. Jadi contoh. Contoh kita echo apa ya? This food is good. Oke. Habis itu kita pakai ini dua. New file 1.txt. Nah, sekarang kita coba lihat new file 1.txt. Nah, kan? Jadi di bawahnya. Jadi ini harus ada dua biar ininya itu nggak tergantikan sama ini. Oke, lanjut. Text editor. Oke. V new file .txt. Oh, ini apa ini? Text editor. Nah, kita sekarang bisa edit text editor gitu. Ini ada banyak. Oke, jadi kalau ini do quit without saving changes. Nah, ini tuh quit tanpa nyimpen. Nah, jadi balik lagi. Oke, ini itu nggak ada ini ya. Oke, akhirnya kita udah di ujung materi. Ini udah selesai semua, udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.